Segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti tidak ada yang sia-sia. Di antara ciptaan Allah yang istimewa adalah lebah. Serangga yang satu ini menempati posisi penting dibanding serangga lainnya. Tak heran jika lebah dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran. Sobat Sis Arianti Media, tahukah kalian bahwa surat ke-16 dalam Al-Quran yaitu An-Nahl yang berarti lebah. Secara khusus, surat Makkiyah tersebut dinamakan An-Nahl atau lebah karena pada ayat ke-68 terdapat firman Allah yang berbunyi, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Lebah memang spesial, ia merupakan makhluk Allah yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Lebah dibagi menjadi 3, yaitu lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Lebah ratu hanya terdapat 1 ekor dalam 1 koloni. Lebah ratu mempunyai tugas untuk bertelur dan mengatur koloni. Selama hidupnya, lebah ratu diawasi, diberi makan, dan diurus oleh lebah pekerja. Secara fisik, ciri lebah ratu yaitu mempunyai tubuh paling besar di antara lebah lain. Daur hidup lebah ratu relatif paling lama yaitu sekitar 1 tahun. Lebah ratu mempunyai sengat dan dapat menyengat berkali-kali tanpa mengalami kerusakan tubuh ataupun mati. Lebah jantan dalam 1 koloni terdapat puluhan sampai ratusan. Lebah jantan memiliki sifat pemalas dan hanya terbang jauh untuk mengejar ratu, lantas mati. Untuk makan dan minum, lebah jantan dilayani oleh lebah pekerja dan sangat rakus dengan makanan. Ciri fisik lebah jantan lebih pendek dari lebah ratu dan berwarna kehitam-hitaman. Siklus hidup lebah jantan hanya beberapa bulan. Lebah ini tidak memiliki sengat. Lebah pekerja. Lebah pekerja merupakan lebah betina yang tidak dapat bertelur seperti ratu. Dalam 1 koloni terdapat ribuan ekor lebah pekerja. Lebah ini memiliki tugas yang berat yaitu memberi makan lebah ratu dan larva, membuat sarang, mencari nektar dan tepung sari, memproses dan menyimpan madu, serta mencari air. Secara fisik tubuhnya paling kecil dan berwarna kecoklat-coklatan. Sifatnya agresif, disiplin, dan bertanggung jawab. Lebah pekerja memiliki sengat tetapi akan mati setelah menyengat. Siklus hidup lebah pekerja kurang lebih 6 minggu. Lebah pekerja menempuh jarak sekitar 7 km guna mendapatkan bunga-bunga yang cocok. Walaupun harus menempuh jarak sejauh itu, mereka tidak pernah tersesat untuk kembali ke sarang mereka, seraya membawa serbuk-serbuk sari. Serbuk sari adalah cairan yang dihasilkan oleh bunga dan mengandung zat gula. Ketika lebah hinggap pada kelopak bunga, dia akan menghisap serbuk sari menggunakan lidah dan memasukkannya ke dalam kantung madu. Proses itu dilakukan berulang-ulang sampai kantong itu penuh. Selama perjalanan pulang, serbuk sari ini akan berubah menjadi madu karena diproses oleh kelenjar khusus di dalam tubuh lebah. Ketika lebah pekerja sampai di sarangnya, ia akan menuangkan madu yang dibawanya ke dalam sel-sel kosong dalam sarang tersebut. Dalam 1 musim, 1 sarang lebah dapat menghasilkan sekitar 18 kg madu. Kecepatan lebah bisa mencapai lebih dari 65 km per jam. Kecepatan ini hampir setara dengan kecepatan laju mobil. Saat membawa beban serbuk sari, kecepatan lebah akan berkurang menjadi sekitar 30 km per jam. Namun, jangan lupa bahwa lebah madu membawa beban serbuk sari sebanyak 2/3 dari berat badannya. Untuk menghasilkan 1 kg madu dibutuhkan penerbangan kira-kira sejauh 400 km. Khasiat madu sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran telah terbukti secara ilmiah. Di dalam dunia Islam, penggunaan madu sebagai obat sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, madu digunakan untuk mengobati penyakit diare. Lem lebah yang berasal dari madu juga sangat berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Khasiat madu secara ilmiah juga sudah diteliti oleh ilmuwan muslim terkemuka di era keemasan Islam, yaitu Ibnu Sina. Bapak kedokteran dunia dan pemikir muslim agung di abad ke-10 Masehi ini tercatat sebagai dokter yang mengulas mengenai khasiat madu dari segi kesehatan dan dunia kedokteran. Selama hidupnya, Ibnu Sina banyak mengkonsumsi madu sehingga awet muda dan berumur panjang. Madu menurut Ibnu Sina dapat menyembuhkan berbagai penyakit dari yang ringan sampai berat, seperti tekanan darah tinggi dan jantung.